105,3 Programa 1 Saluran Budaya RRI Malang, Etalase Budaya Malang Raya. Dulur, kagem panjenengan ingkang remen tembang-tembang kendang kempul Banyuwangi campur sari orsinil. Sampun kesupen. Tabuh sedasa ngantos 12 siang. Tabuh sedasa ngantos 12 siang. Kondang sari nderekaken panjenengan makarya. Tasih ten 1 gangsal koma 3 Radio Republik Indonesia Programa 1 Saluran Budaya. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Sang saya dalu araras sabyara kang lintang kumedhap titi sunya tengah wengi. Trok, ayo Reng. Kang, heeh. Wis wayahe kae lho, dalange wis ada-ada. Wayahe nanti. Lah piye to kowe iki? Lah kowe ngene bingung ae awake dhewe teko meneh kanthi nggawa tuntunan budaya Jawa. Lho, jelali ya, warung lapis prapatan. Ayo, wedharing wewarah saka lungon kanthi iringan langgam gending palaran campur sari. Sing gawa sapa? Ya pancet, Repat Punakawan. Iki anyar. Anyare ngendi? Warung lapis prapatan anyar, saluran budaya 105,3 kanthi Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Warung lapis prapatan. Putu-putuku kabeh, aja salah lho ya. Tembang Jawa lan Banyuwangen selalu mengikuti perkembangan zaman. Sing seneng pop ana. Isongkan ambiriko selimute ati. Sing seneng regean ya ana. Apa maneh dangdut koplo ya jelas ana wong-wong pasukan anti prei budal golek rejeki kerja disko remik ajib-ajib akeh. Pokoke aja sampe ketinggalan tembang Jawa lan Banyuwangen anyar kreasi terbaru ya mung ning adicara Tejawangi. Tembang Jawa lan Banyuwangen sing paling anyar. Saben dina jam 6 sore sampai jam setengah 8 bengi ya mung ana ing Pro 1 Saluran Budaya RRI Malang 105,3 FM. Tejawangi dan Grespol 105,3 FM Pro 1 Saluran Budaya RRI Malang. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Karang Kedempel sedaya monggo patrol Kok ngulung ae ngapa wis bengi? lho yang rini dhisik bayan Dalem. rini Musik ta niki tak nyuruh Pak D nika lho. oh D. Oh, mriki D. sik menawa sarung napa ya Kurang jangkep. Sesepuh desane urung ana. Iya. Mbah Toji. Mbah Tejo, Ana apa rame-rame
Enak-enak arepe turu. Iki lho, Jo. Kabeh wis padha tak klompoke perangkat-perangkat desa karo sesepuh desa Danyang Kaki Danyang Nini Danyang sing mbau reksa ana desa Karang Kedempel kene. Iki patrol arep diwiwiti. Oh alah, mulai maneh to. Mulai. Ojo lali. Indonesia tatanan kehidupan baru. Sik, Min. Apa? Apa, Ja? Kerdune sik ono ta? Oh iya ya. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Kaya manten anyar ae. Tangi turu kalungan radio. Sajane radio apa to iku, Mas? RRI Malang, Mbah. Siarane dimulai jam 5 esuk sampai jam 12 bengi. Lagune campur sari, langgam yo ono, gending palaran yes. Gagrag Banyumasan, Banyuwangian sampai Bali yo ono. Seneng aku iku. Ojo lali, Mbah. Ya. Hiburane. Ya. Lodrok, wayang, ketoprak, ora ketinggalan kesenian tradisional liyane. Lah penyiare, Mas. Iya wis kondang kaloka. Aku tak mulai nyetel radio Sentral Budaya iki. Sik Mbah, Ya. sampeyan duwe radio ah. Lah ya iku. Para sutresna budaya wonten Biara Wigati tumrap panjenengan sami bilih Radio Republik Indonesia Malang program setunggal siaran khusus budaya sampun ngantos keri monggo enggal-enggal midhangetaken program setunggal saluran budaya saking RRI Malang. Aja lali dulur tilpune 0341 404 504 dasu monggo. Para pamireng RRI Malang Sentra Budaya, kula pun Evri Handika, pelantun lagu Malang Panjenengan sumangga midhangetaken acara salajengipun. Nuwun. FM, Program 1 Saluran Budaya RRI Malang. Wedaring Ilmu. RRI Malang. Siaranipun hanya wiji anggarung budaya Jawi. Tangan jejogetan langkah ronjong lan kreasi gawe tetep bungalan ayo nganti. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Radio Tanggap Bencana. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa dan juga salam sehat dari kami tim Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Malang. Senang sekali saya Yuni bisa hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam sajian Kiprah Indonesia hari ini. Tepatnya kita sudah berada di hari Selasa ya. Di bulan Desember ini tidak terasa ya, kita sudah berada di hari ke-6. Ya, tinggal beberapa hari lagi ya, ataupun berapa minggu lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun baru. Semoga di tahun ini kita sudah menjalani apa-apa yang sudah kita rencanakan, dan untuk tahun depan juga kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan pastinya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari tahun ini ya, sesuai dengan harapan kita. Yang pastinya semoga semuanya sehat selalu, kemudian juga meskipun sekarang sudah berada ataupun ya kita dengar kabar terjadi beberapa bencana ya, Gunung Semeru meletus, kemudian gempa bumi di wilayah Cianjur, Garut ya, yang ya, tapi semoga di tahun depan itu semua sudah tidak ada lagi, kita hidup dengan aman, tentram dan damai pastinya ya. Nah, pendengar, saya masih bersama Anda di sajian Kiprah Indonesia. Di siang hari ini saya ingin mengajak Anda untuk menyimak obrolan saya dengan narasumber. Kali ini ada Ibu Citra Sasmita SE MSA yang akan memberikan satu ilmu ataupun wawasan kepada kita tentang literasi akuntansi keuangan. Ini dasar bagi pelaku usaha klinik kesehatan di Kota Malang. Meskipun diterapkan di usaha klinik kesehatan, tetapi barangkali catatannya ataupun ilmunya ini bisa kita dengarkan dan bisa kita terapkan di usaha apa saja gitu ya. Tapi nanti kita akan dengarkan obrolan saya dengan Ibu Citra Sasmita SE MSA. Saya akan menyapa dulu Bu Citra. Assalamualaikum, selamat siang. Iya, kabar baik Bu Citra ya? Alhamdulillah. Iya, ini kok ada background musiknya ya. Sebentar nih. Dari mana ini ya? Ya, baik. Sambil berjalan, nanti kita akan dengarkan mungkin tentang bagaimana penerapan literasi akuntansi keuangan dasar bagi pelaku usaha klinik ya, klinik kesehatan di Kota Malang. Bu Citra, ini bisa cerita dulu ini tentang pemilihan topik ini, silakan Bu Citra. Oke, jadi kenapa kami dari tim pengabdi itu ya memilih klinik kesehatan untuk menjadi mitra kami dalam melakukan pengabdian literasi akuntansi dasar begitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pemilihan khusus kenapa kok harus klinik kesehatan itu tidak ada dasar tertentu yang secara khusus gitu, tapi lebih ke sasaran kita itu UMKM-nya seperti itu. Nah, jadi karena literasi untuk UMKM itu kami rasa sangat dibutuhkan sekarang ini, apalagi setelah kita tahu bahwa tahun 2019, tahun 2020 itu kan Indonesia sedang diterjang pandemi COVID begitu ya, Jeng Yuni. Jadi harapannya dengan adanya pembekalan terkait dengan literasi akuntansi keuangan ini bisa mendorong UMKM tersebut untuk bertumbuh kembali dari sisi pengetahuan akuntansinya seperti itu. Iya, jadi dari pembukuannya ya, catatan keuangannya ya yang Bu Citra ajarkan. Di klinik mana ini Bu Citra? Mitra kami ini di klinik Galenika, Jeng Yuni, itu tepatnya di daerah Sawo Jajar. Oh gitu. Di klinik kesehatan Pratama sebenarnya, jadi nama klinik
seperti itu di Sawo Jajar. Oh gitu, di Sawo Jajar. Jadi Bu Citra ini memberikan semacam pelatihan begitu ya Bu Citra ya? Ya, lebih tepatnya seperti materi dasar dari akuntansi keuangan seperti itu. Jadi kalau untuk pelatihan untuk pembuatan laporan keuangannya masih belum sampai situ. Jadi kita masih ke karena ini literasi, jadi masih ke materi-materi dasarnya dulu. Gitu. Oh gitu. Nah materi-materinya apa nih yang disampaikan ini kemarin? Jadi itu? yang kemarin tim pengabdi sampaikan di klinik kesehatan Galenika itu kami menyampaikan materi utamanya itu antara standar yang perlu diketahui oleh UMKM bahwa di Indonesia ini untuk membuat sebuah laporan keuangan itu kita diatur oleh standar seperti itu. Nah, literasi yang kita sampaikan terkait dengan materi tersebut adalah UMKM ini apakah sudah mengetahui bahwa standar untuk membuat laporan keuangan itu ada UMKM yang bisa menggunakan standar namanya SAK etap atau standar SAK EMKM. Jadi kita kemarin lebih mengulas ke situ karena kalau untuk ranahnya UMKM itu bisa menerapkan sebenarnya memilih dari kedua standar tersebut seperti itu. Jangan lupa ya. Iya. Bu Citra sebentar ya. So, ini ada ketumpuk suaranya ini ya. Saya kok tidak bisa ini. Nah, sepertinya sudah ini ya. Sebentar. Saya mau tunggu sebentar ya Bu Citra ya. Ya nggak apa-apa. Tapi suara saya kedengaran ya, Jeng Yuni? Suaranya jelas. Oh iya. Tapi ada double ini ya. Sebentar ya. Ya, pendengar nanti kita lanjutkan kembali ya karena suaranya tadi kok tertumpuk-tumpuk begitu ya. Jadi saya juga kurang bisa konsentrasi karena ada dua suara ini ya. Jadi sebentar kita benahi dulu dan kita masih mengobrol tentang literasi akuntansi ya. Nanti kita lanjutkan kembali obrolannya dengan Ibu Citra Sasmita ya. Dari Universitas Merdeka Malang. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 1 Saluran Budaya dalam Kiprah Indonesia. Saya mencoba kembali Bu Citra ya. Mohon maaf ini agak terganggu. Jadi tadi yang diberikan itu bukan pelatihan, hanya pemberian materi-materi saja begitu ya? Iya, iya. Ya, Bu Citra gimana? Masih terdengar ya? Suara saya bisa didengar? Iya, bisa. Oh iya. Iya. Jadi
bentuk dari pengabdian yang kemarin tim pengabdi sampaikan itu memang belum sampai ke pelatihan akuntansi secara langsung seperti itu. Jadi kita bekali dulu. Jadi memang kalau untuk roadmap pengabdiannya itu insya Allah nanti mungkin insya Allah tahun depan begitu langkah selanjutnya pengabdian kita di mitra adalah pendampingan untuk pembuatan laporan keuangan. Tetapi kalau yang kemarin yang sudah kami tim pengabdi lakukan itu masih ke pembekalan materi seperti itu. Jadi materi-materi dasar akuntansi, terutama pengenalan standar-standar akuntansi yang bisa diterapkan oleh para UMKM itu apa saja seperti itu. Lebih ke situ sih Bu Yuni. Gitu. Jadi pemberian materinya seperti apa ini Bu Citra? Bisa lebih dijelaskan, digambarkan gitu? Ya, jadi kalau untuk materi yang kami bahas kemarin, yang pertama itu kami menjelaskan bahwa di Indonesia ini ada 5 standar gitu ya untuk pembuatan laporan keuangan. Nah, kita analisa dulu klinik kesehatan yang sedang menjadi mitra kami itu cocoknya menggunakan standar akuntansi yang mana nih seperti itu. Jadi kemarin kita langsung menggolongkan sih sebenarnya bahwa klinika itu bisa menggunakan SAK etap atau SAK IMKM gitu, tergantung dengan kebutuhan yang owner dari klinika tersebut mau diperuntukkan seperti apa sih, sejauh apa sih laporan keuangan nantinya gitu. Jadi kalau SAK etap sama SAK EMKM itu kan ada perbedaannya sebenarnya. Jadi kalau SAK etap itu lebih ke ada penambahan laporan keuangan, yaitu nama laporan keuangannya adalah arus kas gitu dan catatan atas laporan keuangan. Tapi ketika EMKM tersebut menggunakan SAK EMKM itu laporan keuangan yang disajikan itu cukup sampai ke laporan laba rugi, laporan posisi keuangan sama laporan perubahan. Udah seperti itu aja. Berarti memang ada 2 model akuntansi ya? Iya, standar sebenarnya ada 5 sebenarnya gitu. ada 5. Ini yang standarnya. Standar akuntansi yang bisa digunakan oleh para pelaku usaha seperti itu. Jadi yang pertama itu ada standar yang namanya IFRS. IFRS, kemudian yang kedua yang tadi saya sebutkan yaitu SAK etap. Etap itu singkatan dari entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian standar yang ketiga itu ada SAK IMKM yang biasanya bisa digunakan untuk para UMKM gitu. Kemudian ada PSAK syariah. Jadi untuk pelaku bisnis yang memang bisnisnya itu bergerak di bidang syariah. Dalam rangka hari ulang tahun ke-65 Kosgoro 57 Hari Pahlawan dan doa LSM syariah seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya SAP. Kalau SAP ini lebih ke pemerintahan, standar akuntansi untuk untuk institusi pemerintahan pada hari Sabtu 10 gitu. Desember Ya, 2022. saya malah baru tahu ini. Setahu saya Jadi akuntansi ada itu 5 standar yang bisa kita ikuti seperti itu. gitu. Setahu saya akuntansi itu ya ada general umumnya, pemasukan pengeluaran, kredit debit gitu. Iya. Tapi masing-masing ini berarti berbeda peruntukannya begitu. Kenapa? Masing-masing ya maksudnya masing-masing standar ini berbeda peruntukannya. Iya betul, berbeda peruntukannya. Jadi sebenarnya yang paling yang bisa dipilih kalau untuk UMKM itu kan memang PSAK etap atau PSAK IMKM gitu. Jadi biasanya kalau PSAK etap itu memang kan singkatannya memang entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi kalau memang dirasa laporan keuangan yang akan diterbitkan oleh atau yang dibuat oleh pelaku bisnis ini ada kepentingan untuk pihak eksternal seperti itu ya, pihak eksternal mungkin untuk pengajuan kredit mungkin di perbankan gitu ya Bu, atau mungkin untuk pelaporan ke
investor terkait seperti itu mungkin gitu ya. Tapi karena dia skalanya masih kecil itu bisa aja menggunakan PSAK etap. Gitu. Tapi kalau memang laporan keuangan ini peruntukannya bagi UMKM itu ya sudah untuk apa namanya pengadministrasian atau pengambilan keputusan internal saja seperti itu mungkin cukup sampai di PSAK UMKM saja seperti itu. Gitu ya. Jadi artinya apa namanya pembukuannya ini tidak terlalu rumit begitu. Hanya ya, sederhana betul. saja begitu Jadi ya. standar tersebut ini lebih ke tingkat kerumitannya seperti itu. Kalau PSAK IFRS itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah go public seperti itu yang seperti BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di BEI itu memang diwajibkan untuk menggunakan standar IFRS tersebut. Gitu Udah ya. nggak boleh SAK etap atau yang MKM. Jadi yang kemarin itu yang disampaikan itu hanya berapa standar? Menggunakan 2 standar? Dua. Ya, 2 standar. PSAK MKM sama etap saja. Oh gitu. Ini pembukaannya beda juga. Misalnya Kenapa? Pembukuannya beda juga. Oh enggak, belum sampai ke pelatihan pembuatan laporan keuangannya. Jadi masih ke materi dasarnya aja. Jadi seperti akun-akun apa saja yang bisa dipakai di dalam standar tersebut. Kemudian laporan keuangan apa yang harus disajikan, formatnya seperti apa, lebih ke situ sih. Tapi kalau untuk langsung praktek menjurnal sampai membuat laporan keuangan itu belum sampai ke situ. Tapi sistemnya manual ya? Iya, sistemnya manual. Sistemnya manual. Tadi berarti kalau yang namanya standar atau dasarnya ini berarti kan hanya seperti yang saya katakan tadi, mungkin gambarannya hanya apa namanya debit, kredit begitu. Sampai di mana itu ya pembukuannya? Lebih ke ini sih, apa namanya, satu siklus akuntansi tetapi cuman kulit luarnya aja gitu ya. Iya, jadi nggak sampai kita praktek langsung menjurnal kemudian bikin besar sampai bikin laporan keuangannya, belum sampai ke situ. Apa ya, ya karena namanya literasi jadi lebih ke materi-materi dasarnya aja gitu. Nah sekarang saya akun apa yang bisa digunakan, akun realnya apa, kemudian akun-akun nominalnya seperti apa gitu. Bisa lebih digambarkan ini Bu Citra sebagai gambaran sedikit saja.
Masih sajian Kiprah Indonesia Pro 1 RRI Malang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pastinya ya, dan bersama saya Yuni di sini, dan kita masih bersama Ibu Citra Sasmita SEMSA dari Universitas Merdeka Malang yang berbicara tentang literasi akuntansi keuangan dasar bagi pelaku usaha klinik kesehatan di Kota Malang ya. Saya mencoba kembali ini Ibu Citra. Mohon maaf Bu Citra ya, tadi ini kebetulan ada trouble, jadi saya harus break dulu, sekalian kasih hiburan lagu lah dulu gitu ya. Gimana sekarang Bu Citra? Iya, sudah terdengar ya, tapi saya mendengar suara Bu Citra kecil sekali. Begitu. Iya ini, suaranya jauh sekali ya. Ya, sambil berjalan ya Bu Citra ya, tadi Bu Citra mengatakan bahwa yang diberikannya itu belum ke tahap pelatihan. Artinya kalau belum ke tahap pelatihan ini belum ke prakteknya ya Bu Citra ya, tapi masih pemberian materi-materinya begitu ya. Iya betul, iya betul. Jadi memang kalau kemarin itu kita belum fokuskan untuk memberikan praktik pembuatan laporan keuangan secara langsung, tapi masih ke dalam tahap pemberian materi aja gitu. Tapi itu nanti menjadi roadmap gitu untuk pengabdian kami, bahwa untuk selanjutnya setelah kita beri materi seperti ini, apakah memang mitra kami itu semakin memahami tentang materi-materi akuntansi, dan pada akhirnya ketika kami melakukan pengabdian terkait dengan memberikan praktik pelatihan gitu ya, membuat laporan keuangan secara langsung, untuk dasar-dasar akuntansinya ini tidak perlu kami ulangi lagi seperti itu. Jadi kita tinggal praktik langsung seperti itu. Iya ya. Materinya kemarin apa saja, Bu Citra? Kenapa? Materinya kemarin apa saja? Kalau untuk materi yang kami bawakan itu secara globalnya gitu ya, pengenalan terkait dengan standar-standar akuntansi, kemudian ini tentang akun-akun yang dapat digunakan di dalam klinik kesehatan gitu. Jadi definisi setiap akun itu kami juga jelaskan di situ. Kemudian format laporan keuangan. Jadi format-format laporan keuangan yang mungkin bisa digunakan juga oleh klinik kesehatan Galenika tersebut. Kemudian yang terakhir adalah terkait siklus akuntansinya. Ya. Jadi standar-standarnya tadi ada yang 5 itu ya standarnya. 5 tadi apa aja sih? SAK etap ya, yang mana yang cocok digunakan untuk usaha-usaha kecil begitu maksudnya ya? Betul, iya betul. Atau yang cocok digunakan untuk di perusahaan besar seperti itu, beda lagi ya? Ya, Bu Citranya. Ya, jadi seperti itu tadi yang digunakan untuk di usaha-usaha kecil atau UMKM begitu ya. Itu seperti standar akuntansi etap tadi, dan juga sebetulnya kalau pembukuannya sama saja atau beda ini, Bu Citra? Dari 5 standar ini. Kalau untuk formatnya, jadi gini, kalau untuk keharusan membuat laporan keuangannya itu memang secara format, kalau bentuknya gitu ya, template-nya itu sama semua dari untuk kelima-limanya. Tetapi kalau untuk cara menyajikannya itu berbeda-beda gitu. Jadi kedalaman dari akun-akun yang harus disajikan dan variasinya itu berbeda setiap standar. Seperti itu. Berarti gambarannya untuk yang UMKM ini tidak terlalu ribet begitu ya?
Ya, jadi kalau untuk UMKM ya karena memang kita juga tahu tujuan dari pembuatan laporan keuangan itu mungkin lebih ke untuk kebutuhan internal seperti itu. Jadi disiapkanlah standar yang lebih mudah diterapkan untuk para pelaku UMKM. Jadi pakai SAK UMKM itu tadi. Sesederhana-sederhananya ini isinya biasanya apa sih di formatnya itu? Kalau yang paling ini ya Jeng Yuni, yang paling bisa di highlight gitu ya, bisa di highlight dari standar SAK UMKM itu sebenarnya cuman si UMKM ini atau pelaku bisnis ini perlu menyiapkan minimal 3 laporan keuangan sih. Yang harus disiapkan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau dulu itu namanya neraca gitu ya. Kemudian laporan laba rugi dan kemudian ada laporan posisi perubahan ekuitas atau perubahan modal, laporan perubahan modal. Jadi 3 itu yang bisa diterapkan untuk jika memang menggunakan standar yang paling sederhana gitu ya, standar UMKM. Jadi ada neraca, laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Iya. Nah, ini yang digunakan atau yang disampaikan kemarin juga di klinik kesehatan itu ya? Iya, betul. Iya. Kalau saya, kalau soal seperti ini memang agak lemot ini. Nggak apa-apa. Jadi karena memang ini kan materinya harus diulas lebih dalam. Kalau cuman kulitnya itu memang roaming. Iya, saya menerima pelajaran ini waktu SMA dulu akuntansi, tapi baru general umumnya, kemudian baru ke neracanya gitu ya, kalau laba ruginya ya itu mungkin dasar-dasar itu semua laporan akuntansi itu pasti dasarnya itu ya. Kenapa? Maaf suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus, sebentar ya. Sebentar, suaranya ya gimana sekarang? Ya, sudah. Sudah. Ya. Jadi pada dasarnya ini adalah pembukuan keuangan yang paling dasar itu ada di tiga poin tadi ya, di betul. Neraca. Jadi sebenarnya juga kalau di SAK UMKM itu kalau memang kita mau mau disederhanakan lagi gitu ya, itu cukup membuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, kemudian kalau mau ada penjelasannya itu bisa menggunakan CALK atau catatan atas laporan keuangannya. Jadi CALK itu mendeskripsikan tentang akun-akun yang sudah kita laporkan itu tadi. Gitu. Iya. Kalau seberapa pentingkah kita harus menggunakan akuntansi seperti ini? Karena apakah tidak cukup kita dengan menggunakan laporan cukup dengan pemasukan, pengeluaran, saldo gitu. Itu kan sudah jelas terlihat ya, pemasukan poin-poinnya apa saja, kemudian pengeluaran poin-poinnya apa saja, kemudian saldo akhirnya berapa, itu sudah terlihat. Apakah kenapa kita harus perlu lagi menggunakan neracanya, kemudian tadi menggunakan laporan laba ruginya lagi seperti itu? Ya, sebenarnya gini, kenapa kok sampai ada standarnya? Itu kan tujuannya karena biar seragam gitu ya. Jadi dengan adanya standar itu para pembaca laporan keuangan itu tidak mempunyai persepsi sendiri gitu, karena bentuknya yang berbeda-beda, kemudian standarnya yang dipakai yang beda-beda gitu. Nah, jadi akhirnya ditetapkanlah itu standar sehingga ketika pemangku kepentingan itu membaca sebuah laporan keuangan itu bisa di-compare antara perusahaan A, perusahaan B, atau antara UMKM A, UMKM B seperti itu kan. Karena laporan yang mereka sajikan itu
seragam seperti itu, seragam dalam hal template dan cara menyajikannya seperti itu. Nah, kalau itu kan penting untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan gitu. Kalau semuanya kita tahu, yaitu tadi ya, seumpama Jung Yuni tadi bilang pemasukan pengeluaran aja yang perlu dicatat, kemudian kita sudah tahu saldonya, Saldo akhirnya. sudah cukup. Tapi kan itu tidak ada apa ya, istilahnya template standarnya dan kemudian bagaimana cara menyajikannya. Dan kemudian juga kita tahu Iya. Ya, nampaknya agak terputus kembali nih ya pendengar ya. Mohon maaf karena ada trouble seperti ini. Ya, masih ada gangguan. Ibu Citra terputus, bisa digabung lagi ya Bu Citra ya. Ya, pendengar, kita masih berbicara tentang literasi akuntansi. Baik, sudah tersambung kembali Bu Citra? halo ya. Iya, mohon maaf. Mohon maaf ya, Jung Yuni. Iya, terputus ya. Kampus. Baik, silakan Bu Citra. Halo? Ya, bisa mendengar suara saya Bu Citra? Ya, Iya. sudah. Ya, silahkan lanjutkan lagi. Tadi apa ya? Standarnya ya. Ya, jadi untuk kenapa kok sampai ada standar seperti itu ya? Kenapa kita melakukan pembukuan itu harus mengikuti standar seperti itu? Sebenarnya kalau tujuan paling gampangnya itu agar laporan keuangan kita itu bisa dikomparasi gitu dengan laporan keuangan pelaku bisnis lain yang mungkin juga setipe atau sebidang dengan perusahaan kita gitu, dan itu kan sangat dibutuhkan untuk para pemangku kepentingan seperti itu ya, mungkin untuk investor atau mungkin untuk kebutuhan perbankan gitu kan. Kalau seumpama pelaku bisnis itu hanya mencatat transaksi pemasukan pengeluaran, padahal kita tahu bahwa laporan keuangan itu tidak hanya menyajikan pemasukan dan pengeluaran saja, bahkan sampai aset, kemudian posisi aset, kemudian posisi hutang yang terjadi di masa lalu itu bisa tersajikan di dalam laporan keuangan gitu. Jadi kalau kita cuman ngomongin ya pokoknya sudah ada pemasukan dan pengeluaran saja, itu saya rasa belum bisa mendefinisikan adanya proses akuntansi yang baku seperti itu. Iya. Jadi rupanya tadi kalau menyajikan laporan keuangan itu ya kita sesuaikan dengan standar apa yang paling cocok dengan lingkup bisnis kita seperti itu. Rupanya itu penting ya. Tapi bagi usaha-usaha kecil memang diperlukan juga ya, seperti neraca laporan laba rugi itu juga perlu ya, seperti usaha-usaha UMKM tadi. Iya. Maaf Jung Yuni, suaranya kok nggak jelas ya. Pertanyaannya gimana, bisa diulangi mungkin? Iya. Untuk usaha-usaha kecil gitu, itu juga perlu ya dibuat seperti neracanya, laba ruginya begitu. Karena kalau kita misalkan punya usaha gitu ya, itu ya itu tadi, seperti kita orang awam ini kan tidak taunya kita usaha, terjual laku, modal pengeluarannya berapa, kemudian yang terjual berapa, lakunya berapa, kemudian itu dicatat seperti itu. Artinya untuk kejelasan pembukuan keuangan ini, itu untuk usaha-usaha kecil UMKM itu perlu juga ya ternyata pembukuan neraca, kemudian pembukuan laporan laba ruginya seperti yang Bu Citra katakan tadi ya, perubahan modalnya juga gitu. Ya,
Jadi memang pembekalan akuntansi untuk UMKM ini harapannya UMKM itu juga sudah kita sedikit demi sedikit gitu ingin menggeser stigma bahwa bikin laporan keuangan itu ribet gitu. Jadi UMKM nggak berkebutuhan untuk itu. Padahal kita tahu bahwa UMKM itu kan juga butuh yang namanya kebutuhan suatu hari nanti gitu ya, mungkin untuk tambahan modal dengan cara menambahkan pinjaman ke perbankan. Nah, perbankan itu pasti memberikan dokumen persyaratannya. Salah satu dokumen persyaratannya adalah laporan keuangan atau catatan-catatan transaksi yang selama ini UMKM tersebut lakukan gitu ya. Jadi harapannya dengan dibekalinya literasi ini itu UMKM sudah tidak lagi meremehkan yang namanya pembuatan laporan keuangan. Toh nanti juga akan dibutuhkan gitu dokumen tersebut. Rupanya penting ya pembukuan ini. Sebenarnya dengan ya rupanya penting ya pembukuan ini ya. Iya betul. Iya. Jadi ternyata sesuatu yang dianggap sepele begitu ya, ataupun ya tidak terpikirkan oleh para pengusaha kecil ya, ternyata kalau mendengar tadi penjelasan dari Ibu Citra ini rupanya ada kepentingan gitu ya. Memang sangat diperlukan pembukuan ini seperti yang Bu Citra katakan tadi, terutama ketika kita mau kredit ke bank itu perlu pencatatan seperti ini ya, pembukaan seperti ini ya Bu Citra ya. Ya, baik Bu Citra. Tadi Bu Citra mengatakan bahwa materi-materi yang disampaikan itu pengenalan standar, kemudian akun-akun yang dapat digunakan di klinik, kemudian format laporan keuangan, dan apa satu lagi? Situsnya ya, mungkin bisa siklusnya. Nah, akun-akun yang dapat digunakan ini seperti apa ini, Bu Citra? Jadi kalau akun yang dapat digunakan di klinik kesehatan ya, kita pernah pelajari untuk akun-akun itu lebih banyak akun-akun secara umum saja gitu yang dipelajari di dunia perkuliahan atau mungkin di sekolah gitu ya, akun-akun yang ya mungkin aset lancar itu apa aja, lebih ke umum aja gitu, perusahaan jasa dagang, manufaktur gitu. Tapi kalau kita sudah langsung masuk ke bidang usahanya seperti ini, kesehatan, itu pasti nanti ada ciri khasnya sendiri gitu, untuk akun-akun apa aja yang akan muncul di laporan keuangan mereka seperti itu. Salah satu contohnya mungkin kalau di perusahaan dagang, sekolah, itu akan muncul yang namanya perlengkapan barang dagang, data itu saja gitu. Materinya juga kita catat gitu. Nah, perlengkapan medis itu nanti bisa didefinisikan sendiri-sendiri, apakah itu masuk perlengkapan ataukah itu masuk persediaan, seperti itu, persediaan medis ya maksud saya, ataukah dia masuk ke peralatan medis. Nah, itu nanti didefinisikan sendiri-sendiri oleh pelaku bisnis gitu. Takutnya nanti pelaku bisnis ini masih belum bisa mendefinisikan, oh ini seharusnya masuknya persediaan tapi dicatatnya sebagai perlengkapan. Nah, kemudian mungkin kalau di medis itu kan banyak ya alat-alat kedokteran yang mempunyai umur ekonomis yang berbeda-beda. Nah, itu nanti kita juga sampaikan di situ bahwa kita harus mendefinisikan seberapa tingkat penyusutannya, seberapa besar tingkat penyusutan dari peralatan-peralatan medis tersebut. Seperti itu.
secara gambarannya. Iya, gambarannya sama dengan harta yang bergerak dan tidak bergerak begitu. Bisa masuk di akun seperti itu ya. Ya. Tapi karena ini kan klinik kesehatan, jadi pasti ada apa ya, jenis-jenis persediaan atau jenis-jenis perlengkapan yang dalam akun-akun seperti itu. Nah, untuk formatnya sendiri seperti apa ini? Kalau untuk formatnya, untuk format laporan keuangan ya maksudnya. Ya, jadi kalau untuk format laporan keuangannya itu memang sudah diatur di dalam PSAK-nya ya, di PSAK karena ini UMKM jadi pakai SAK etap. Ya, kalau untuk format laporannya sendiri untuk SAK etap itu laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya itu sama saja seperti di standar-standar yang lain. Jadi tidak ada yang membedakan secara khusus, cuman mungkin isi-isi dari akunnya aja gitu sih. Jadi kalau formatnya ya mungkin bisa dicek di standarnya seperti itu. Sama aja sebenarnya kalau untuk format template-nya ya. Iya. Baik. Jadi itu materi-materi yang sudah diberikan di klinik kesehatan. Mana tadi? Sawah Jajar ya? Iya, betul. Di klinik kesehatan Galenika di Sawah Jajar. Gitu. Memang di sana belum menggunakan pembukuan seperti sesuai standar yang Bu Citra katakan ya? Kenapa yang ini? Di sana memang belum menggunakan pembukuan keuangan seperti yang Bu Citra katakan atau sesuai standar yang sesuai Bu Citra sampaikan tadi? Ya, jadi sudah ada pembukuannya, tapi mungkin belum belum berdasarkan standar seperti itu. Makanya kenapa kita tadi sampaikan standar-standar yang sebenarnya ada nih di akuntansi. Gitu. Jadi harus menyajikannya harus sesuai standar. Seperti itu. Dan itu juga berguna untuk owner. Ternyata kan waktu kita observasi, owner juga ada kepentingan gitu untuk menggunakan, untuk menyiapkan dokumen laporan keuangan untuk kebutuhan perbankan seperti itu. Artinya kalau misalnya pembukuan keuangan ini tidak sesuai standar, apakah permasalahan dari keuangan ini tidak bisa terbaca? Lebih tepatnya kalau memang laporan keuangan tersebut itu digunakan untuk kepentingan publik gitu ya. Seperti tadi yang saya contohkan yang paling mudah, bahwa ke UMKM atau ke pelaku bisnis tersebut untuk menyajikannya harus sesuai standar yang ada, entah itu baik template-nya, entah itu baik cara menyajikannya, ataupun juga isi-isi di dalamnya. Karena kan pasti pihak publik ini atau pihak perbankan ini membandingkannya kan antara laporan pelaku bisnis A sama pelaku bisnis B dan C dan D seperti itu, dan harus sama baru bisa dibandingkan gitu. Tapi kalau dari format aja sudah beda, kemudian dari cara menyajikannya beda, ya bagaimana cara membandingkan bahwa perusahaan ini punya value-value khusus yang harus dinilai oleh pihak perbankan. Iya. Dan di situ barangkali nanti akan terlihat juga atau terbaca juga apakah terjadi misalnya penyimpangan gitu ya dalam hal ini, kekeliruan pembukuan seperti itu. Kalau tidak sesuai standar, apakah kemungkinan terjadi seperti itu? Berbeda dengan yang sesuai standar barangkali ya. Kalau sesuai standar itu akan terlihat ketika ada kekeliruan ataupun penyimpangan begitu ya, Bu Citra ya? Iya, betul. Baik Bu Citra, waktunya ada sedikit lagi untuk kita ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih, Jeng Yuni.
Barangkali ada yang belum tersampaikan, silahkan mumpung masih ada waktu ini Bu Citra. Ya sudah cukup sih dari saya juga mohon maaf kalau memang ada keterbatasan hal yang saya sampaikan. Iya, kita juga mohon maaf ya karena memang kita kendala di jaringan barangkali ini sehingga kita komunikasinya kurang begitu lancar ya Bu Citra ya. Tapi kita akhiri sampai di sini dulu obrolan kita. Terima kasih atas ilmunya, wawasannya. Semoga ini bermanfaat untuk tidak hanya tadi klinik kesehatan, tapi juga untuk pelaku usaha lain yang bergerak di bidang UMKM gitu ya. Bu Citra, terima kasih atas waktunya dan lain waktu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan materi yang lain. Terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, baik pendengar, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Citra Sasmita SEMSA tentang literasi akuntansi keuangan. Ini dasar bagi pelaku usaha yang sudah Bu Citra terapkan ini di klinik kesehatan di Kota Malang. Itu sajian Kiprah Indonesia untuk hari ini dan saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.